Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Wa qala aidan syahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan tentunya para bapak haji dan ibu hajah, baik yang hadir maupun tak sempat hadir pada pagi hari ini. Pun yang saya hormati dan saya muliakan segenap para kiai, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para sesepuh, para ustadz dan ustazah yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tetap tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Yang saya hormati juga segenap pengurus Musholah Nurul Iman dan seluruh jajarannya. Pun yang saya hormati bil khusus kepada seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, bapak-bapak ni yang saya lihat rami, wak, gede, ada mamang juga, ada ibu-ibu rami. Saya yakin juga dari malam pertama sampai ke malam 18 nih. 19 sudah. Nah, lupa di malam sudah. Hari ke-19 puasa ini ada peningkatan, minimal sopnya terus meningkat, semakin maju ke depan. Yang saya hormati tentunya kepada para bapak ibu yang saat ini berhalangan hadir namun tetap setia mendengarkan dari rumah masing-masing. Alhamdulillah bapak ibu, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita pada malam hari ini, pada pagi hari ini kembali bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Lalu selawat dan salam juga tak henti-hentinya kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para pengikut-pengikutnya sampai umatnya menjelang hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, para jamaah yang alhamdulillah ini kalau biasa malam minggu tidak ya ketemu dengan saya di pagi ini, alhamdulillah bisa bersilaturahmi di Nurul Iman nih ibu-ibu ya. Yang ibu biasa kalau dengar di rumah ada suaranya kating uangnya, inilah bu ulasnya. Memang kadang-kadang nyamar juga jadi jin. Makanya ada suara kating uangnya itu. Alhamdulillah ibu ya ketemu nih di malam ke-19 di hari ini. Kejar bu ya, ini sudah babak final ibu. Bapak ya semangat terus puasa, semangat terus tarawih. Karena sudah babak final ini, inilah penentunya kaget yang bakal menang tuh. Ya, sebentar lagi 11 hari lagi. Ya, dah dekat. Bapak ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, tak banyak yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini bapak ibu. Kita hanya mengulang mudzakarah, mengingat kembali daripada pelajaran-pelajaran puasa yang telah kita lalui sekarang ini. Bapak ibu, paling tidak pertama yang saya sampaikan adalah di bulan suci Ramadan ini kita sering-seringlah menyampaikan kiriman-kiriman Fatihah kepada almarhum dan almarhumah yang sudah mendahului kita. Kemarin kan bulan Ruah Pak, sampai saat ini masih juga ya, sebelum berbuka itu kadang-kadang di maghrib di masjid musola itu galak maca Yasin sampai menjelang berbuka dia ngirimkan Fatihah, karena di situ Bapak Ibu momennya ya, momennya di situ pas.
Kirimkan bacaan Fatihah kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Syukur-syukur ditambahi dengan Yasin, syukur-syukur ditambahi dengan doa. Ya, kirimkan Fatihah juga kepada arwah istri kita yang sudah meninggal. Kirimkan Fatihah juga kepada suami kita yang sudah meninggal. Ini kadang-kadang bapak mohon maaf sekali, semasa hidup rupanya bininya tadi itulah yang paling dia sayang. Lakinya sampai ngomong, kau lah dek yang paling ku sayang di dunia ni. Dah katik lagi yang ku sayang ni kan, sehidup semati. Tapi begitu lakinya hidup, bininya mati, ya kan, sehidup semati tadi rupanya. Memang sayang nian itu bininya pak, benar. Apa dengan bininya si lakinya itu, begitu bininya mati, sampai-sampai lakinya ini ngomong dengan Bilal, tolong Bu Bilal, kaget kalau nak mandi ke bini aku nak melok mandi ke? Boleh, tak apa-apa, boleh. Laki dewek, yang penting lakinya pandai jaga aib bininya. Boleh mandi ke bareng-bareng laki tadi. Kaget nak ngapan ke melok pulau, ngomong pulau Bilal tadi itu dengan Bilal lakinya, Bu aku nak melok ngapan ke bini aku sekali ni lah Bu, terakhir, habis ini tak tahu lagi aku mak mana baca dah hidup nak katik dia ini. Itu tadi memang dia sayang kan, hitung-hitung sekali inilah dia ngurus bininya. Sampailah kaget nak disemayang ke melok jadi imam dia, Bu tolong kaget kalau nak semayang ke juk tahu aku nak jadi imamnya, lajulah kata Bu Bilal. Nah tapi begitu nak digotong ke masuk keranda sampai nak ke kuburan, sepatah tak terucap. Padahal Bilal tadi nunggulah, lali bae lakinya melok masuk kubur. Tak terucap sampai detik kuburan bininya ditutup dengan tanah. Disitulah Bapak Ibu bahwa detik terakhir kita itu sampai meloknya sampai di sana. Tak ada lagi yang bisa melok kecuali satu, amal kita. Amal kita yang bisa melok pak. Tak kata yang lain. Laki yang ngomong sayang tadi sampai di situ tak bakal melok, takut dia. Tinggal dia nangis lakinya di pucuk kuburan sampai uang tadi nutup tanah, dikubur ditutup lagi dengan tanah. Lakinya nangis. Dek, ngapa dek cepatnya tinggal ke akak ini? Mak manu aku nak hidup dek, tak hati adik lagi. Nangis jadi-jadinya pak. Kadang-kadang bu kami ini lanang ini kalau nangis di tangan sebelah, ini mata sebelah ditutup, mata sebelahnya melek. Dek tolong dek, pucuk kuburan no. Ini tangan rupanya tak sadar nunjuk pak, nunjuk di depan tu ada ibu-ibu belagak. Ini seolah-olah tangan menunjukkan isyarat bakal mengganti yang itu, yang itu. Lah nak siap ganti, belumlah tahlil malam pertama. Ngomong tadi saya. Maka momen inilah saatnya kita mengirimkan Fatihah. Ada di sini gitu. Tidak katik ya, katik beda. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, paling itu. Karena kiriman Fatihah ini Bapak Ibu pernah saya sampaikan, sampai. Pasti sampai. Tinggal momennya Allah kapan mengabulkan urusannya Allah, bukan urusan kita. Beda. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kejar di 9 hari ini kita banyak-banyak puasa, semangat ke puasanya, semangat ke ya yang memang belum pernah puasa, cobalah siswa hari ini puasa. Budak kecil yang memang belum pernah belajar puasa, belajar. Masih ada sisa waktu pak, berapa hari ini lagi belajar. Karena puasa ini Bapak Ibu di samping menjaga hawa nafsu, juga menahan hawanya uang rumah. Kalau makan peti 2 papan pak, jengkol setengah kilo sahur tadi, sekali ngomong pas mayang subuh pak, kaget balik pak, kita nak dengar ceramah. Hawanya itu yang kita tak tahan, hawa nafsu. Hawa nafsu ini kan Bapak Ibu kalau kita ingat sejarah bermula daripada sejarah Nabi Allah Adam alaihi salam dan istrinya Siti Hawa. Jadi nafsu itu Bapak diketahui bahwa dulu dah ada, dulu, tapi bukan zamannya bapaknya bapak. Zaman Nabi Allah Adam baru turun ke surga. Itu dah kata. Apa kata Allah? Wa
wahai Adam, silakan kau bebas di surga ni, nak ngapa kau lajulah, cuman jangan siko, jangan kau deketi pohon ini dengan binimu. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau deketi pohon siko ini baik. Dekat lagi tak boleh, apalagi nak megang tak boleh, apalagi metik tak boleh, apalagi termakan. Apa kata Nabi Adam? Siap. Ya Allah, sami'na wa ata'na, beserta istrinya siap 86. Teguhnya seorang laki-laki ni Pak, Bu, kami ni suami ni, laki ni tegap pendirian. Itu Nabi Adam siap. Tapi ujung bulan berbulan sampai tahun bertahun, Iblis datang ngodah Nabi Adam. Iblis datang ngodah Nabi Adam karena seorang laki-laki memang tabiatnya tak mudah tergoda, tak tergoda Nabi Adam. Kata Iblis, ngapalah kau bertanya dak, ngapalah Allah ngelarang kau mendekati buah khuldi ini? Tak tergoda Pak, gitu ni. Kapan kita tergodanya? Ketika iblis pintar tidak menggoda kita lagi, tapi menggoda istrinya Siti Hawa. Siti Hawa tergoda, artinya dengan seksama Siti Hawa pun menggoda lakinya. Mas, coba Mas, buah apa itu tuh Mas? Buah apa itu tuh? Ngapa dak dilarang oleh Tuhan ni? Ngapa? Dak tahu puji kita tadi. Jangan. Kalau je Tuhan jangan. Tolong Mas deketi baik Mas. Dak boleh. Kalau memang je Tuhan jangan, dak usah. Jingok Mas, entah ada buah apa. Ni Pak ya, kalau kita ni lanang jiku tegap tadi, kita tu kapan kalau tergoda? Kalau bini kita sudah menggoda Pak. Apa katanya? Tolong Pak, dapur belum berasap Pak, nak buat berbukuan, tak baca buku. Kita duit tak kati, gajian belum tanggal tua. Tahan Bu, tahan. Makan apa yang ada baik. Tolong Pak, men kita tak apa-apa Pak, lah biasa. Kesian Pak, budak kita masih kecil Pak, tak kado lah kecil diajar ke makan seadanya Pak. Tolong Pak, jangan. Ajar ke juga dia hidup mandiri, hidup biasa baik. Ya sudah Pak, kalau macam itu Bapak tidur di luar malam ini. Nah, kalau sudah ngomong macam itu, bingung kita Pak, tak dapat jatah malam ini, tidur di luar. Mulailah tergoda kalau sudah seperti itu. Siti Hawa akhirnya menggoda Nabi Allah Adam alaihi salam, dan Nabi Adam akhirnya pun tergoda makan tu buah khuldi. Akhirnya apa? Keluar dari surga, nyampak ke bumi. Tapi untungnya juga Pak, kalau tak termakan buah khuldi, kita tak katik itu Pak. Sampai mak ini hari Nabi Allah Adam masih bersenang-senang dengan bininya. Kita tak katik, akhirnya ada di sini. Ya Bu ya, banyakin puasa siswa hari ini. Semangat Bu, semangat, kejar. Yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu, banyakin sholat sunat di luar semayang fardu. Ini terawih kan, kalau gitu kan 2-3 ya. Kalau saya kadang-kadang Pak ngisi di pelaju itu 11. Penyanyi Pak Ustaz, tolong Pak Ustaz kita 11 rakaat agak cepat. Bu, tenang baik. Ini ibu-ibu yang ngomong. Jika aku biasa kami di sana 2-3 surah yang dipanjang, yang dibaca takasur sampai Anas. Itu be juga 20 menit kelar. Apalagi ibu yang 11 rakaat. Tenang Bu, supir Medan dilawan juga. Biasa 2-3, entah ke 11. Wah. Kurang cepat. 15 menit Pak, benar. Tak kata kultum pula laju. Iya, banyakin salat tarawih, nak 11 nak 2-3 terserah, yang penting semayang. Di mana ada rumah Bapak Ibu, di situ ada masjid mushola, garilah di situ. Jangan nyari di mana yang lemak, di mana yang cepat, di mana yang bagus. Ini kadang-kadang budak kecil kan macam itu Pak. Dek, kau dah usahlah semayang sana. Ngapa lama? Imamnya 23 rakaat pula. Iya, kau pergi ke sana nah. Kau pergi ke sana, di situ imamnya cepat, mudah 11 rakaat pula. Iya, sekali hari beginian rombongan budak tadi tu. Padahal dia tak tahu pas malam itu yang galak imam cepat tu tak katik lagi di situ. Panjang berbunyi betul nak semayang isyak salat tua. Usalli fardal isya'i 4 rakaatin mustaqbilal kiblat imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Woi, benar. Jadi kawan tadi benar lah poin yang galak cepat tu. Tak tahu juga kawan saya tanya. Ya dah ya. Makanya di mana tempatnya Bapak Ibu, di situ ada masjid mushola nih. Istilah di sini. Tak usah nak kelari di tempat 10 dulu kan. Ketemu aku pula. Dak, kita cepat, masih muda, darah muda.
Cuman aku titip pesan sih kok Pak, yang galak imam nih, jangan cepat ego, jangan lambat ego. Ya, jangan cepat ego, jangan lambat ego. Kalau cepat ego Bapak Ibu kadang-kadang kendaan budak kecil, kendaan kita yang muda, kesian yang tua, engsel lututnya lepas, berkayak itu lutut. Ya tak ya? Cepat ego. Sampai kadang-kadang satu tarikan nafas tu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Dari sirat sampai amin sekali nafas lagi. Wah, kelar itu Pak, 2 menit kelar. Cocok imam cepat, Bilal jadi cepat. Wah, bahan kolaan budak kecil itu Pak. Wallahu minallah wa ni'mah. Wa maghfiratu minallah wa rahmah. Wah, kompak ini semangat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Buang kita tadi jawabnya sallu sallam alaih. Bodak kecil kolak kenyu Pak. Payo balik. Jadi kemana itu? Jadi bahan olahan deh, tapi dia semangat Pak. Memang kalau cepat ini. Lambat ego pun jangan Pak. Karena itu mengurangi kekhusyuan jamaah. Makna nurut imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Mekah, Madinah jangan diturut. Dia satu skill suaranya memang ngenjuk. Laki itu kadang-kadang macam suara kambing terjepit. Kan macam itu. Nak nembak-nembak tengah habis macam Fatihah baca surah Baqarah ayat 1 sampai 120. Baru isya. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai 120 dibaca. Wah, apa yang terjadi kemudian pada makmum? Bingung. Tidak, bingung, pikirannya kemana-mana pasti. Itulah kalau semayangnya lambat, jangan. Itu namanya konsepnya apa Bapak Ibu? Imam khusyuk dengan bacaan, makmum khusyuk dengan khayalan. Ngayal Pak kita di belakang Pak. Bener, ngayal. Lah nama mana? Kita nak meloi bacaan imam kita dah hafal. Bener. Kalau kita hafal kan kita bisa dengarkan bacaan imam. Kita nak dulu rukuk tidak boleh. Masa kita dulu rukuk dari imam kan tidak boleh kecuali darurat. Akhirnya apa yang terjadi dengan kita? Mulailah seluruh tulisan yang ada di musolah Nurul Iman dibaca. Nian Pak, nian mato deh. Keadaan kas musolah Nurul Iman dibaca sampai selesai. Selesai pula imam baca Baqarah tadi, selesai pula kita baca seluruh kaligrafi yang ada di musolah ini. Kita baca kalau berputar leher gitu. Nah itu artinya kita menzalimi makmum Pak. Jangan cepat ego, jangan lambat ego. Ini kalau nak turut imam Mekah tadi jangan diturut. Bacalah imam itu surah yang pendek, yang dihafal, yang bagus, yang makmum juga insya Allah hafal. Karena konsepnya adalah pendek tapi selesai daripada panjang tapi tidak selesai. Itu lebih baik pendek tapi selesai. Baca surah. Karena memang fikih itu mengatakan Bapak Ibu baca surah pendek bukan surah panjang. Cuma di buku-buku fikih setelah membaca Fatihah baca surah pendek. Apa kata Nabi? Ringkaskan bacaan semayangmu. Mana tahu yang ada di musolah ini ada musafir. Mana tahu di musolah ini habis semayang subuh dia nak langsung pamit nyari nafkah. Lagian pula Bapak Ibu kalau surah pendek itu banyak manfaat. Satu, hitung-hitung kita ngulangi hafalan. Yang kedua, mana tahu ada makmum yang hafal dia bisa mendengarkan. Mana tahu bacaannya memang kurang pas selama ini. Jadi dia dengar kebacaan imam. Lah kami Pak yang di rumah tidak pernah. Walaupun mungkin 35 juz sudah hafal, tidak pernah. Kecuali memang sama-sama hafiz segala. Laju. Lah kita 60-70 variasi umurnya, belum pikirannya tadi habis ini langsung nak begawi, ada habis ini ada hajat lagi, tak baca gitu. Itu namanya egois. Mak juga tadi kalau nak melok imam Masjid Mekah Madinah tak usah diturut, langsung nembak surah tengah inna habis Fatihah tadi. Habis Fatihah Pak, inna
Fatihahnya tidak salah-salah, masih lemah kita dengarnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin gitu. Tidak pakai bismillah lagi, bismillahnya dibaca, cuman sir. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, lupa dia. Dia juga tak husuk rupanya, banyak pikiran. Ujung-ujungnya innanya melekat. Lah kita kan makmum nak dengar nyelas ke apa namanya melanjut ke inna bingung Pak. Benar tak? Itu banyak kemungkinan inna tu. Inna a'tayna bisa. Inna a'tayna kal kautsar. Benar tak? Ada sikit lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ada lagi, innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Itu baru di juz 30. Banyak innanya, belum inna yang lain. Lantak imam tadi tembaknya inna. Kita mak mano nak teruskan, nak ngajar ke imam, nak membetulkan imam tak baca. Kaget kita sebut ke inna atau inna, kena imam ni inna anzalna. Kita baca inna anzalna, kena imam inna a'tayna. Ujung-ujungnya apa? Budak kecil yang di belakang nyaut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kesal dia. Maka jangan galak nembak surah tengah Pak. Kalau dah hafal-hafal nian. Nih, aku pesan ke dengan imam. Ya, itu. Kadang-kadang macam itu Pak. Lah ya dia imam kadang-kadang tak husuk Pak. Apalagi kita makmum di belakang dengarkan. Kadang-kadang kidir, apalagi Fatihah, habis Fatihah membaca kafirun Pak. Habis tarawih kan baca surah kafirun kita. Baca surah kafirun. Oleh nak cepat kidir juga kadang-kadang. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud. Bolak-balik lah itu kan ayatnya kembar dulu Pak. Hati-hati. Benar tak Bu? Wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud. Kalau tak tahu lah, kembali lagi ke wala antum Bu. Nah iya keder kan kadang-kadang mengganggu kemana-mana pikiran kita tadi. Kompor dah dimati ke belum? Malu orang rumah tadi jangan ke masjid baik, musala baik kompor lupa mati. Pintulah ditutup apa belum? Wala antum terbalik-balik wala antum abiduna ma'bud wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'bud wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Bolak-balik. Nah kita nak dengar nak nyebutkan kadang-kadang bingung juga. Walhasil kan budak kecil tadi juga masih menjawab Pak. Memang budak kecil ini cepat Pak dia. Mudah nian kadang-kadang jawab imam. Lakum jadi. Lakum. Oh baru teringat imam. Lakum dinukum waladdallin. Amin tadi 2 kali. Amin sekali itu kau. Itulah hati-hati. Makanya Bapak Ibu ya itulah santai, rileks, boleh cepat tapi sedang dan boleh jangan lambat juga. Ya, 2 banyakin sholat tarawih, kejar. Yang ketiga Bapak Ibu, malam kan malam nuzul Quran kemarin 17 Ramadan. Mungkin sudah diperingatkan di sini, tidak saya bahas nuzul Quran. Cuman apa faedahnya dari tersebut? Salah satunya adalah momen kita untuk belajar Quran. Allah nurunkan Quran itu kepada Nabi kita, kemudian dari Nabi kita sampai ke kita ini Bapak Ibu untuk kita belajar. Al-Quran turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia itu sekaligus Pak, 30 juz. Lauhil Mahfuz tempat Allah bersemayam, ke langit dunia 30 juz. Dari langit dunia ke Nabi, ke Rasulullah SAW baru berangsur-angsur. Ngapa turunnya dikit-dikit? Karena sesuai kebutuhan. Ibu bapak punya toko, ada tukang sales datang, Pak butuhnya apa? Minuman, ali-ali, bandrek, panter, Sprite. Itu jangan di drop kalau seluruh minuman nak di drop tak muat ini toko Pak. Jadi yang butuh baik, yang habis baik pada saat itu yang ditambah. Benar tak?
Maka Nabi itu mengalami satu keadaan, satu peristiwa, lagi senang, lagi sedih, lagi bingung. Nah, itulah momen ayat turun. Makanya berangsur Allah turunkan. Ada Nabi lagi bingung, turun ayat ini. Ada Nabi lagi saroh nyawa pertanyaan sahabat, turun ayat ini. Ya, macam Al-Kafirun tadi kan Bapak Ibu, itu ada asbabnya. Jadi satu hari sahabat itu semayang, Pak. Semayang dalam keadaan mabuk. Karena arak itu dahulu sebelum Allah turunkan keharaman khamar boleh diminum. Arak tapi khamar. Arak. Ini kalau Arab kan nyebutnya arak, khamar itu. Boleh. Sehingga sahabat ini minum dulu, habis minum semayang. Habis semayang ini yang dibaca apa? Waktu semayang dibaca surah Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayat kedua dibacanya a'budu ma ta'budun. Padahal kan aslinya la a'budu ma ta'budun, ada la-nya. Artinya apa itu? Kalau dia la a'budu ma ta'budun, artinya kami tidak menyembah Tuhan yang kamu sembah. Tapi kalau dia a'budu ma ta'budun, kami melok nyembah apa yang kamu sembah. Salah itu maknanya. Cuman enggak, Pak. Tidak disalahkan. Karena apa? Ini semayang lagi mabuk. Bingunglah, dilaporkanlah oleh sahabat yang ke Rasul. Ya Rasul, sesungguhnya si fulan tadi semayang baca surah Kafirun salah, a'budu ma ta'budun. Cuman dia ini lagi dalam keadaan mabuk, bingung Nabi. Kemudian turunlah ayat keharaman khamar. Ya, sesungguhnya khamar itu haram, rijsum min amalis syaitan fajtanibuh, dijauhi. Semenjak itu baru haram. Jadi dulu bertahap, Pak, hukum-hukum ini tidak ada langsung macam itu. Jadi momen kita untuk belajar Quran, Pak, tidak menuntut kemungkinan yang tua juga melok belajar. Tidak cuma budak kecil baik karena belajar ini tidak kati batasan ilmu, tidak kati batasan menuntut. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Lah 60 tahun pengen belajar ngaji, cari guru. Yang ibu-ibu cari ustazahnya, bapak-bapak cari ustadznya. Memang cari ustadz bapak ibu usahakan yang penyabar. Tak cuma sayang dengan budak kecil, sayang juga dengan wong tua. Insya Allah ada di situ kepacaannya. Lah kalau ngajarnya emosian baik, bapak-bapak tadi lah tua juga. Ya, perlu sabar itu. Yang namanya belajarlah tua kan bapak-bapak, mohon maaf ini kadang-kadang kuping tak jelas lagi dengar, Pak. Mulut pun lah bebalan galau. Gigi belah habis, gigi palsu galau. Yang kadang-kadang azan di musola, hayya 'alas shalah, hayya al-falahnya giginya lepas. Mana gigi gua? Nyari gigi palsu dia lepas. Tidak, boleh belajar tak? Tak kata batasan untuk nuntut. Teruslah belajar. Urusan pacak nanti Bapak Ibu biar Allah yang memberikan ilham, berikan pacak. Ya, kadang-kadang mata bebok tak pulau asad, kuping tak dengar. Baca innahu kana tawwaba. Jadi ustazahnya tadi ngajar ke ibunya tadi. Datang ibu mungkin karena kurang pendengaran, innahu kawat tembaga. Tidak apa-apa, Bu. Dapat satu pahala, tetap pahala nak belajar ngaji. Urusan pacak dengan tak pacak, biar Allah yang memberikan ilhaman. Karena memang belajar ni Bapak Ibu penting, belajar Quran ni. Sikok be salah, maknanya berubah. Ni ku contohkan sikok, Bu. Mar'atun bahasa Arab, baca Quran. Perempuan artinya. Al-mar'atun perempuan. Kalau al-mar'atun dirubah jadi mir'atun artinya cermin kaca. Mar'atun perempuan, mir'atun kaca. Beda kan artinya? Padahal yang berubah ma dengan mi. Maka ibu-ibu memang tabiatnya Bapak tak bisa dipisahkan dengan kaca. Beda tipis dia. Mar'atun perempuan, mir'atun kaca. Jadi ibu kan tahu sekarang ngapa ibu selalu bawa cermin kalau kondangan. Karena memang dikit, Bu, bedanya. Ibu tu memanglah sudah ditakdirkan untuk selalu berduaan dengan cermin. Mar'atun, mir'atun. Galak bawa cermin. Maka kau tak bingung, Pak. Kadang-kadang ada bapak-bapak galak bawa kaca. Itu yang mungkin dua namanya. Siang jadi tono, malam jadi tini. Dia tono,
Tini, ya aku pun nampak kanong lewat kamu apa KI khotaman, pergi dengan khotaman budak-budak. Pergi khotaman, naik mobil angkot itu pegang Quran. Rupa-rupanya budak ini aku taruh di belakang, aku di depan duduk samping sopir. Lewat di situ jam operasionalnya Bapak Ibu jam 10 malam. Bolehlah lewat di situ, aku lah mulai berderap-derap darahku. Ada yang tak beres bakal jiguin. Datang sana apa ni yang mulai begapayan dengan kita tadi. Mampir mas, jadi dia tadi. Mampir mas, begapai pak dengan kita. Tono tini tadi. Mampir. Rupa-rupanya kawan niseng yang nyupir. Stopnya ni yang ada di situ. Bingung lah gitu. Yang dijingoknya siapa yang pertama? Kita pak sebelah kiri. Aku pakai peci putih waktu itu. Dijingok datang situ. Ngapa je ku iseng-iseng nanya pak? Iseng-iseng nanya. Tidak baca, tidak ditanya nama mana. Tanya ngapa mbak je ku manggil? Biasa pak katanya jualan. Jualan tengah dalu. Bingung dah Pak Amin. Jualan tengah dalu. Jualan tengah dalu bu. Ku tanyalah jualan apa? Jualan rempah-rempah mas. Ujinya jualan rempah-rempah bu. Tambah bingung bu. Yang dipegang tak katik sama sekali. Rempahnya mana ulas tidak terjingok. Jualan rempah-rempah. Ujinya apa dia lah jiku rempah-rempah. Masihlah aku tanya tadi rempah-rempah apa jiku mbak. Itu napaknya kalau yang merem dikasih upah katanya. Merem dikasih upah itu rempah itu berarti pak. Ya Allah jaku kamu ni gawe tak bener dah lah. Balik juga melajukan perjalanan pergi itu bu. Rupa-rupanya dijingoknya peci ke putih tadi. No Pak Haji. Ya, kalau Pak Haji gratis lah. Ya Allah dijingoknya gratis gitu. Ya Allah itu yang tono tadi pak. Tono dengan tini tadi nah. Siang tono malamnya di tini. Sama macam kami laki-laki. Bahasa Arab kami ini Bapak Ibu rajulun, laki-laki. Tapi kalau rajulun dirubah menjadi rijalun maknanya kaki. Kaki itu. Maka tabiat seorang laki-laki memang hobinya berjalan bu ya. Jangan dijauhkan, jangan dipisahkan, jangan galak didodoki. Kalau laki hobi berjalan, ya berjalan jalan yang benar, jangan tak keruan. Memang kita hobi berjalan pak. Pindah dari masjid sini ke masjid sana, masjid sini, masjid situ. Banyakin baca Quran. Yang terakhir Bapak Ibu yang saya sampaikan, banyakin sedekah, banyakin salawat di bulan puasa sisa ini ya. Kalau lagi Bapak Ibu buat bukuan maghrib kage, umpama lagi buat pindang tulang, pindangnya sejempol ini umpama banyaklah kuahnya statement kalau baca. Mana tahu ada tetangga yang belum makan, seminggu belum makan pindang, dia biasa makan pizza. Yo Pak, itu sedekah luar biasa. Iya. Kalau Bapak Ibu dak galak sedekah, biar dak keciuman baunya oleh tetangga. Nah bau pindang kan wangi pak, kemanginya itu. Nanas sermur pak. Puasa nih, wah segalanya pak. Kalau lagi puasa tuh pengen nak dimakan lah. Kadang-kadang kan juga kecoa pecah kurma. Nah, kan macam itu di itu tuh namanya di Facebook itu. Ya dak ya. Apalagi cium bau pindang, bau kemangi, bau nanasnya wangi nian. Pak kalau dak galak macam itu tutuplah ventilasi udara, tutup pintu, tutup jendela, biar baunya dia ibu dewa yang cium. Tak usah diunjuk. Kalau keciuman oleh tetangga, unjuk pak. Maka banyakkan kuah lah, ya, banyakin kuahnya minimal. Kalau dah galak ngenjuk dagingnya, unjuk kuahnya baik jadilah sedekah. Banyakin salawat. Tidak salawat nih, salawat itu Bapak Ibu berfungsi, pernah saya jelaskan mungkin. Fungsinya kaget kalau sudah mati. Kalau Bapak Ibu nak minta sekarang fungsinya mati dulu, kayak kita doa ke, ya. Berfungsi salawat itu, salawat. Kadang-kadang kan ibu-ibu pengajian nunggu ustaz juga masih salawat pak, salawat di sini banyak. Ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin. Sambil nunggu ustaz datang, ibu-ibu pengajian salawat. Boleh. Salatullah salamullah. Oh ibu datang ibu, tolong bu, bentang ketikar bu, bentang gambar lagi ustaz datang. Sambil ngobrolin, sambil selawat. Ini mik dengaran kemana-mana. Ibu-ibu tadi yang salawat ini siapa? Ketua pengajiannya. Dan satu sekali hari datang ustadznya duluan. Rupanya dengar ke salawat ibu itu agak salah, bukan salah nian, agak salah. Bu salah bu salawat kamu tadi. Pening ibu tadi ditegur. Salawatnya salah kanya nian. Salatullah, salatullah. Sampai melas wajah ibu tadi. Mak mana? Mak ini salah katanya. Mak ini salah salawat. Salatullah, salatullah. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, ya banyakin salawat ya Bapak Ibunya, banyakin sedekah, banyakin
banyakin zikir juga ya, banyakin semuanya pokoknya Bapak Ibu yang namanya bau-baunya baik. Bapak Ibu, sisa puasa kita yang akan datang ini perbanyaklah, mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasa kita, dan mudah-mudahan lagi bisa ketemu lagi di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Saya sekali inilah ya jadwalnya, habis tidak tahu kalau nak diganti ke malam ke-31 bisa ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, habis pamitnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Pada Allah saya mohon ampun yang sebesar-besarnya. Demikian lagi, sekali lagi terima kasih, dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.